menambah berita yang menjurus kepada fitnah terhadap saya, sehingga kita tidak boleh berpikir bahwa orang ketika mengenal sesuatu itu sudah bagian daripada itu. Saya bisa mengenal Sarukan, tapi saya tidak main film dengan Sarukan. Maksudnya proses pemeriksaan hari ini yang sedang berjalan itu kita dukung dan oke. Itu sangat luar biasa, hebat Pak Kepolisian. Tetapi dalam konteks ini Zul jangan dibawa seolah-olah Zul itu memang bagian dari gembong ini gitu. Zul bahwa masuk dalam rangkaian jaringan itu artinya ternyata selama ini kita juga sadar ya, ternyata Zul ini masuk di dalam rangkaian jaringan ini. Tapi Zul nggak pernah tahu kalau sebenarnya jaringan yang ada pada dia hari ini itu adalah jaringan Casanova. Saya kira itu. Tapi poin yang tadi Bang soal uang yang dikasih per bulan, sebenarnya kan secara logis adalah gimana mungkin orang bisa percaya ketika dikasih duit itu nggak tanya ini dari siapa, kemudian untuk apa dan apa imbalannya. Jadi gitu. si Rian waktu itu ya, si Rian bahwa ada semacam rasa sedih untuk keluarganya, kemudian Rian bertanggung jawab untuk memberi apa namanya itu ya. Kemarin si Zulnya kayaknya kayak gitu. Ada kok di sini. Dalam surat. Coba nanti teman-teman nanti dibacakan suratnya ya dari Zulnya, biar teman-teman bisa paham secara jauh apa yang dimaksud dengan Zul. Zul itu tidak pernah mengenal Freddy Pratama sebelumnya. Zul mengetahui Casanova itu setelah Zul mendengar keterangan dari teman satu perkaranya ketika di BAP oleh Polda pada Maret 2019. Yang kebetulan mereka itu satu perkara ada 9 orang. Dan ketika itu mereka semua mendapat bulanan 4 juta rupiah. Jadi bukan hanya Zul, tapi semua mendapat bantuan secara cuma-cuma untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka di Rutan Cipinang. Dan itu hanya berjalan 7 bulan, kurang lebih selama di Rutan Cipinang dari bulan 6 sampai bulan 12 2019. Setelah itu udah nggak ada hubungan lagi. Adapun yang berhubungan dengan Freddy Pratama bukan Zul, tapi yang satu perkaranya yaitu Rian R. Dan uang itu diberikan cuma-cuma untuk membantu biaya mereka selama di hutan. Ya. Dan Zul tidak pernah terlibat dengan peredaran narkoba oleh Freddy Pratama, apalagi menjadi kaki tangan. Berita yang beredar ini sangat menyudutkan Zul, seakan hubungan Zul dan Freddy Pratama masih berlangsung sampai saat ini. Udah, gitu. Dan nanti saya bacain buat media. Kebetulan Kak Zul kemarin bikin surat terbuka juga buat media. Itu dibacakan aja langsung. Sekalian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman pers, sesungguhnya semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak, termasuk menambah berita yang menjurus kepada fitnah terhadap saya, sehingga membangun opini bahwa seakan saat ini saya masih terlibat dalam kasus yang menyeret saya di 2019. Terlalu banyak berita yang tidak benar dan meresahkan saya dan keluarga saya, seperti judul berita kaki tangan Freddy Pratama, pengedaran narkoba di Sulawesi dan lain-lain. Ini semua berita yang tidak benar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka menyebarkan kedustaan, karena itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Jadi kemarin Sabtu saya ketemu Kak Zul, karena kan berita juga udah banyak dan saya nggak bisa klarifikasi langsung. Jadi saya Sabtu itu pagi setelah saya pulang di Rias, saya langsung ke lapas ketemu dan saya bertanya masalah ini. Karena saya juga udah nggak tahan dengar, jadi saya suruh bikin surat, dan apa yang saya bisa tangkap dari omongannya ya, saya tulis dalam satu catatan. Karena terus kita sempat tanya sama Kak Zul, maksudnya pernah ketemu langsung sama si Casanova yang ternyata katanya si produk. Gimana mau kenal langsung, orang kenal Rian aja Desember. Jadi itu deh. Jadi memang